Saudara mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program video penuntun buku materi pokok. Program ini dimaksudkan untuk membantu Anda memahami buku materi pokok pengantar bisnis. Bahasan kali ini adalah mengenai bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan yang ada dalam praktek bisnis di Indonesia diantaranya adalah 1. Perusahaan perseorangan. 2. Persekutuan firma. 3. Perseroan komanditer. 4. Perseroan terbatas. 5. Koperasi. 6. Perusahaan negara. 7. Perusahaan daerah. Perusahaan perseorangan adalah suatu bentuk perusahaan di mana pemiliknya adalah perseorangan yang melakukan pekerjaan untuk mendapat laba. Modalnya pun dari pemilik perusahaan itu sendiri. Dalam pendirian perusahaan perseorangan, tidak ada aturan khusus. Sungguh pun demikian, fenomena yang terjadi di lapangan tidak sedikit pengusaha perseorangan belum biasa menjalankan aktivitasnya, belum mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat. Misalnya, hal itu pernah terjadi pada usaha perseorangan seperti usaha-usaha pengelolaan. Di dalam perusahaan perorangan mempunyai keterbatasan dan kebaikan. Adapun kebaikan dalam perusahaan perseorangan antara lain adalah: pertama, organisasi yang diorganisir perusahaan relatif mudah. Selain karena perusahaan kecil, aktivitas-aktivitasnya juga relatif terbatas. Kedua, kebebasan bergerak atau freedom of action. Setiap keputusan bebas ditentukan oleh pengusaha perseorangan tersebut. Ia bebas menambah jumlah atau jenis berbagai produk yang diproduksi atau diperdagangkan karena tidak ada orang lain yang mempersoalkan kebijakannya. Dengan kata lain, seluruh manajemen perusahaan dipegang penuh, termasuk dalam penentuan upah buruh, pemilihan strategi pemasaran, kebijakan keuangan, dan sebagainya. Ketiga, seluruh keuntungan diterima oleh pengusaha tersebut atau retention of all profit. Keempat, pajak yang rendah. Perusahaan perseorangan tidak dikenakan pajak. Pemungutan pajak hanya dilakukan pada pemilik perusahaan berdasarkan perhitungan dari penghasilannya. Oleh karena itu, pajak dalam perusahaan perseorangan disebut relatif kecil. Kelima, ongkos organisasi yang murah. Keenam, undang-undang dan peraturan-peraturan yang membatasi gerak perusahaan perseorangan relatif sedikit. Ketujuh, pengusaha perusahaan perseorangan pada umumnya sekuat tenaga dengan kemampuan yang ada padanya agar perusahaan dapat merealisasi tujuannya, yakni mendapat laba. Di dalam perusahaan perorangan ada kelebihan dan kekurangannya. Antara lain yang pertama, tanggung jawab pemilik perusahaan tidak terbatas. Harta pribadi menjadi jaminan terhadap utang perusahaan. Kedua, sumber keuangan perusahaan tidak terbatas. Sebab usaha-usaha untuk memperoleh sumber dana sangat tergantung pada kemampuan pemilik perusahaan saja. Dan yang terakhir, pengelolaan manajemen lebih kompleks. Sebab semua aktivitas manajemen seperti pencairan kredit, pembelanjaan, produksi, ketenagakerjaan, serta pemasaran dilakukan oleh pemilik sendiri. Dari kebaikan keburukan perusahaan tadi, kita beralih ke bentuk perusahaan yang kedua, yaitu firma. Firma adalah suatu persekutuan lebih dari satu orang untuk membentuk usaha dengan nama bersama. Di dalam menjalankan aktivitas usaha, segala tanggung jawab termasuk kerugian juga ditanggung bersama. Kebaikan firma, pertama, kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para anggota. Kedua, pendirian firma relatif mudah karena tidak memerlukan akte pendirian. Ketiga, kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi. Lebih mudah memperoleh kredit karena mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar. Sedangkan keterbatasan firma ini adalah pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap hutang perusahaan. Kekayaan pribadi menjadi jaminan bagi hutang-hutang firma. Kedua, kerugian yang diakibatkan oleh seorang anggota harus ditanggung bersama oleh anggota yang lain. Ketiga, kelangsungan perusahaan tidak menentu. Sebab jika salah seorang anggota membatalkan perjanjian untuk menjalankan usaha bersama, secara otomatis firma menjadi bubar. Bentuk perusahaan berikutnya adalah perseroan komanditer.
Menurut pasal 19 KUHD, perseroan komanditer adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia untuk memimpin, mengatur perusahaan, serta bertanggung jawab atas mobilitas kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut. Ada beberapa kebaikan dan kerugian perseroan komanditer. Adapun kebaikan perseroan ini adalah kebutuhan akan modal lebih mudah dipenuhi selain pendiriannya mudah. Selain itu, orang senang menginvestasikan uangnya ke persekutuan ini pun untuk mencairkan modal tersebut adalah relatif mudah. Sedangkan keterbatasan dari perseroan komanditer ini adalah kelangsungan kehidupannya tidak menentu. Sebab banyak tergantung kepada sekutu komplementer yang bertindak sebagai pemimpin persekutuan. Selain itu, terbatasnya tanggung jawab para sekutu komanditer mengendurkan semangat mereka untuk memajukan perusahaan jika dibandingkan dengan sekutu-sekutu yang terdapat pada persekutuan firma. Bentuk perusahaan yang kelima adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau NV Namlus Venus Cup terdiri atas para pemegang saham persero atau stockholder yang mempunyai tanggung jawab terbatas terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal yang mereka setorkan. Perseroan terbatas ini mempunyai badan hukum karena memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pemegang saham. Kepada pemegang saham hanya dibayarkan dividen apabila perseroan itu mendapat laba. Jika perusahaan menderita rugi, tidak boleh dibayarkan dividen kepada pesero. Oleh karena itu, setiap tahun diwajibkan kepada direktur untuk melaporkan keuntungan yang diperolehnya. Saham yang dikeluarkan oleh perseroan terbatas pada pokoknya dapat digolongkan ke dalam 5 jenis saham, antara lain: pertama, saham biasa; kedua, saham istimewa; ketiga, saham bonus; 4, saham pendiri; dan kelima, saham kosong. Pertama, saham biasa adalah saham yang tidak mempunyai kelebihan hak dari jenis saham lain. Artinya, para pemegang saham dapat memperoleh dividen hanya apabila perusahaan memperoleh laba. Yang kedua adalah saham istimewa, yaitu saham yang mempunyai hak istimewa dalam pembagian laba. Yang ketiga, saham bonus, yaitu saham yang diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang saham yang dikarenakan laba perusahaan yang lalu dalam bentuk cadangan terlalu besar dan perlu dikurangi dengan memberikannya dalam bentuk saham-saham baru. Yang keempat adalah saham pendiri. Saham yang diberikan kepada para pendiri perseroan karena jasa-jasanya pada masa pendirian perusahaan. Yang terakhir, saham kosong, yaitu saham-saham yang dibeli kembali oleh perseroan dari pemegang saham yang kemudian disimpan dan tidak ikut lagi dalam modal perseroan. Di dalam suatu PT, kita kenal RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham ini mempunyai kekuasaan tertinggi. Rapat ini diadakan paling sedikit sekali dalam setahun, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun buku bersangkutan. Keputusan rapat diambil dengan suara yang terbanyak. Jika seorang pemegang saham tidak hadir dalam RUPS, maka ia dapat menyerahkan hak suaranya kepada orang lain. Hal ini disebut proksi. Di dalam suatu PT terdapat Dewan Komisaris. Tugas Dewan Komisaris ini adalah mengawasi segala tindakan direksi dan menjaga agar tindakan direksi tidak merugikan perusahaan atau agar direksi melaksanakan semua keputusan RUPS. Dewan Komisaris berhak memberhentikan direksi apabila tindakannya merugikan perusahaan. Sedangkan Dewan Direktur dipilih dan diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu. Dewan Direktur dipilih dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Ada beberapa kebaikan dari perseroan terbatas. Pertama, adanya keterbatasan tanggung jawab dari pemegang saham terhadap hutang-hutang perusahaan. Kedua, mudah mendapatkan tambahan dana atau modal, misalkan dengan mengeluarkan saham baru. Ketiga, kelangsungan hidup perusahaan terbatas lebih terjamin, sebab pemiliknya dapat berganti-ganti. Yang keempat, PT merupakan subjek pajak tersendiri dan dividen yang diterima oleh para pemegang saham dikenakan pajak pendapatan dari pemegang saham tersebut. Sedangkan keburukan dari perseroan terbatas adalah A. Mendirikan suatu PT tidak mudah atau lebih rumit
memerlukan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu yang kesemuanya itu memerlukan biaya yang cukup besar. B. Kurang terjaminnya rahasia perusahaan karena semua rahasia perusahaan dilaporkan kepada rapat umum pemegang saham, terutama yang menyangkut laba perusahaan. Yang keenam adalah perusahaan jawatan negara atau perjan. Kegiatan perjan ditujukan terutama untuk pelayanan kepada masyarakat atau kesejahteraan umum atau public service dengan memperhatikan segi efisiensinya. Perjan mempunyai hubungan hukum publik yang apabila terjadi persengketaan, maka perjan berkedudukan sebagai pemerintah. Koperasi berarti bersama-sama, berasal dari kata ko dan operasi. Jadi koperasi merupakan perkumpulan dari orang-orang untuk mengadakan kerjasama berdasarkan Undang-Undang Pokok Perkoperasian Nomor 12 Tahun 1967. Koperasi Indonesia diartikan sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum. Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan kegotong royongan. Fungsi koperasi dalam undang-undang ini adalah 1. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat. 2. Alat pendemokrasian ekonomi nasional. 3. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia. 4. Alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat. Agar tujuan koperasi dapat tercapai, anggota-anggotanya harus aktif dalam menjalankan usaha dan rajin menghadiri rapat kerja untuk memecahkan persoalan secara bersama-sama. Makin besarnya usaha koperasi dapat menimbulkan persoalan. Secara bersama-sama, pengurus ini sangat menentukan berhasil atau gagalnya usaha-usaha sebuah koperasi. Koperasi dimaksudkan untuk menampung kegiatan perekonomian pada tingkat lapisan bawah. Permodalan koperasi yang terutama berasal dari para anggotanya sendiri dan dapat dibedakan atas simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, simpanan tahunan, dan simpanan deposito. Jenis simpanan yang pertama adalah simpanan pokok. Simpanan ini ditetapkan dalam rapat anggota dan seseorang baru ditetapkan sebagai anggota kalau sudah melunasi simpanan pokok. Simpanan pokok tidak boleh diambil selama seseorang menjadi anggota koperasi. Jenis yang kedua, simpanan wajib. Besarnya simpanan ini ditetapkan dalam rapat anggota. Simpanan yang tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu. Jenis yang ketiga adalah simpanan sukarela. Besarnya simpanan ini tergantung pada kemampuan menyimpan para anggota tersebut. Simpanan sukarela dapat diterima dari anggota dan bukan anggota. Jenis yang keempat adalah simpanan tahunan. Simpanan secara giro yaitu simpanan yang dapat diminta kembali sewaktu-waktu tanpa menerima keuntungan atau bunga. Simpanan secara deposito yaitu simpanan yang dapat diambil kembali menurut perjanjian akan mendapat keuntungan atau bunga dari koperasi. Bentuk perusahaan yang ketujuh adalah perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang seluruh modal sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan perusahaan daerah ini adalah mencari keuntungan yang nantinya akan digunakan untuk membangun daerahnya. Kepengurusan perusahaan daerah tidak lagi dilakukan oleh Badan Pimpinan Perusahaan-Perusahaan Daerah atau Bapinda, tetapi diserahkan kepada gubernur atau kepala daerah. Hal ini sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 18. Seluruh modal perusahaan daerah merupakan kekayaan daerah, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Perusahaan ini berbadan hukum dengan peraturan daerah dan disyahkan oleh Presiden. Untuk daerah tingkat 1 disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri, daerah tingkat 2 oleh Gubernur. Perusahaan daerah dipimpin oleh suatu direksi yang anggota-anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah. Adapun tugas direksi adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan kebijakan dalam pemimpinan perusahaan. Kedua, mengurus dan menguasai kekayaan perusahaan daerah. Ketiga,
mewakili perusahaan daerah di dalam dan di luar pengadilan. Keempat, mengirim laporan-laporan kepada kepala daerah. Kelima, mengangkat dan memberhentikan kepegawaian. Berkaitan dengan pemberhentian kepala perusahaan, pada dasarnya kepala perusahaan daerah dapat diberhentikan direksi apabila meninggal dunia, tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah maupun kepentingan negara, berakhir masa sebagai anggota direksi, tindakan yang merugikan perusahaan daerah, permintaan sendiri. Saudara mahasiswa, materi pembahasan bentuk-bentuk perusahaan diharapkan mahasiswa dapat membedakan berbagai jenis perusahaan serta kelebihan dan kekurangan pada perusahaan tersebut. Demikian pembahasan kita mengenai bentuk-bentuk perusahaan. Sampai bertemu lagi pada program berikutnya.